memang ini hanya Enggak cara dong. berpikir mereka ini. Gak mungkin. Begini ya, saya kasih penjelasan sedikit tentang sinagog. Kristen itu lahir nanti di abad ketiga. Oh, Kristen lahir abad ketiga. Surat Nah, Paulus. terus penyebutan di Antioquia itu kapan mulai? Surat Paulus ditulisnya kapan? Surat Paulus. Nah, sekarang kan Paulus. Sekarang Paulus. Surat Yesus Iya, mana? Bukan saya tanya, bukan ini kita coba mengapa untuk sesama kita untuk saling bisa saling mengerti tentang apa yang menjadi kerangka berpikirnya. Iya, saya Ketika paham. kekristenan Kerangka berpikir ditulis, Anda tersusun dengan baik tentang kekristenan penyembahan terhadap Yesus. Kerangka berpikir saya adalah Yesus sosok rasul yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Beda kan? Iya, jelas beda. Nah, maka dari itu. Nah, sekarang Yesus mengajarkan apa yang saya katakan atau Yesus mengajarkan apa yang Anda katakan? Ketika kita melihat tentang Yesus, tentu kita akan bertolak pada iman kekristenan. Setuju atau tidak? Kenapa bisa gitu? Kok bisa gitu? Karena ini adalah iman Kristen. Lah, iman Kristen ya iman Kristen, tapi ajaran Yesus ya ajaran Yesus. Berbeda dong. Dalam Matius 16 ayat 16, baca dulu dong. Kalau Anda ingin mencari jejaknya, Matius 10 ayat 5 ayat 6. Matius Coba Anda baca. 16 ayat 16. Matius 5 ayat 6. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Santo Petrus mengatakan Yesus siapa? Matius 10 ayat 5 ayat 6. Itu lebih masuk akal. Matius 16 ayat 16, Petrus mengakui Yesus adalah anak Allah. Terus kalau anak Allah, jadi dia adalah Allah gitu. Kamu mengerti pengertian dari anak tunggal Bapa nggak? Saya ngerti. Saya ngerti. Anak Allah itu artinya adalah hamba Allah, orang yang dekat kepada Allah. Loh, paham saya. Saya bicara monogene. Saya bicara baralaha, bukan yang kamu maksud. Yang kamu maksud itu bukan baralaha, yang kamu maksud itu adalah Barabas, putra Bapa. Jangan ngibul. Gunakan bahasa Anda dong, bahasa Yunani. Tahu Petrus, bagaimana Petrus menyatakan siapa Yesus? Yesus, Petrus mengajarkan Yesus itu adalah Mesias. Udah selesai, orang yang diurapin. Terus apa masalahnya? Yesaya 9 ayat 6, arti dari Mesias itu apa? Oh, itu kamu ambil lagi kitabnya Bani Israel. Oh tidak, itu kitab kami. Sudah dijelaskan. Kitab kamu? Hah? Iya. Saya harus tertawa panjang supaya itu terapi buat kalian. PL itu adalah terjemahan dari kitab Tanakh dari bahasa Septuaginta yang diperintahkan oleh kekaisaran untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Yang menerjemahkannya siapa? Yang menerjemahkan adalah orang-orang Yahudi masuk ke dalam bahasa Septuaginta. Terus? Lalu? Kamu bilang kami ambil dari mereka. Kamu punya terjemahannya, tapi original teks dari kitab itu sendiri miliknya Bani Israel. Paham nggak kenapa harus diterjemahkan saat itu? Paham saya. Ya, karena kebanyakan orang-orang Yahudi itu sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Mereka lebih paham bahasa Yunani. Mereka lebih paham bahasa Aramai. Ya. Paham saya. Bukan berarti Septuaginta yang adalah kitab Tanakh itu milik daripada Goyim. Bukan. Arti orang Kristen yang menyuruh mereka mentranslate. Bukan orang Kristen yang menyuruh, bro. Jangan asal-asal kamu. Itu kamu Tiga sebelum Masehi itu, abad ketiga sebelum Masehi, Kristen belum ada. Mereka ajaran konsep pagannya sudah ada, tapi nama Kristennya belum muncul. Jadi seperti itu. Jadi kami tidak mengambil dari Tanakh, kami mengambilnya dari Septuaginta. Iya, memang betul. Ya. Lalu berarti bukan kitabnya Bani Israel yang kamu jadikan sebagai kitab. Jadi kalau kamu mengatakan Yesaya 6, lalu kemudian konsepnya kamu tanamkan kepada pemahaman Yudaism terhadap kitab mereka, itu tidak akan mungkin. Ya, Yesaya 9 ayat 6. Karena itu adalah kisah, bukan nubuatan. Kisah? Itu nubuatan. Bukan, itu kisah. Menceritakan tentang janji Allah kepada Ahaz, Raja Ahaz. Sama dengan Yesaya 7. Ya, jadi ketika kamu mengklaim bahwa Santo Petrus tidak menuhankan Yesus, kamu salah. Karena kamu harus mengerti dulu logos yang dimaksud itu apa. Ya, logos lagi. Artinya kan acuan pijakan daripada imanmu memang filsafat Hindu Plato. Oh tidak, itu kan logos tadi katanya logos.
Apa logos menurut Yunani? Itu kan menurut kalian, bukan menurut kami. Ini jangan menurut saya, jangan menurut saya. Menurut pemahaman animisme yang diimani oleh orang Yunani, logos itu apa? Adalah bagian dari Allah. Ayo, logos itu apa menurut pemahaman orang Yunani? Yang dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Bapa. Itu logos. Ya, saya tahu, karena itu adalah sifat Allah. Berkata-kata itu adalah sifat Sang Pencipta alam semesta. Ketika dia ingin menciptakan sesuatu, ketika dia berkehendak, maka dia cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Oh, tidak, beda. Pemahamannya beda. Itu rema namanya. Itu rema, itu bukan logos. Logos lebih dari... Ya, jadi kesimpulannya, ajaran Yesus di usia 13 tahun sampai usia 29 tahun, itu lebih mendekati ajaran yang diterangkan di dalam Markus 14 ayat 3. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak kasturi yang sangat mahal harganya. Setelah dipecahkannya di leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ini mereka sedang praktekkan apa ini? Upacara bendera, upacara sunatan massal, atau apa? Begini, ini memang mereka berusaha. Begini ya, Bang Cuma ya. Ketika dalam pemahaman-pemahaman untuk mau memaksakan terminologi bahwa Yesus itu sudah nikah, itu tidak ada dalam cerita dari tempat Injil ya. Untuk Iya, memang nggak ada. Iya. Terus apakah Anda pernah berpikir apa yang diceritakan oleh Barnabas? Apa yang diceritakan oleh Nikodemus? Apa yang diceritakan oleh Yakobus tentang Yesus? Pernah nggak Anda berpikir itu? Iya, apa yang diceritakan? Justru saya tanya kepada Anda, apa yang Barnabas ceritakan tentang Yesus? Kenapa dihilangkan? Kenapa ditolak? Kenapa tidak masuk ke dalam kitab yang dikanon? Kenapa pada saat konferensi kitab-kitab mereka ditolak? Ada apa? Begini, saya bilang penjelasan saya tadi tidak didengarkan. Saya dengar. Anda menggiring bahwa pemahaman definisi tentang apa yang diceritakan Maria memecahkan buli-buli lalu menciumi kaki Yesus. Anda ingin lari dari situ? Tidak lari. Nah, terus apa yang ingin Yesus sampaikan dengan prosesi ini di depan umum menurut Anda? Kita lihat, kamu buka, jika Anda ingin tahu tentang Markus, coba lihat perikop penulis. Harusnya Anda sudah bisa menjawab loh. Bukan justru meminta saya untuk melihat. Ketika Yesus mempraktekkan, mempertontonkan di depan umum, diciumi oleh Maria, apa yang ingin Yesus sampaikan kepada orang-orang banyak di sekelilingnya pada saat itu? Iya, ini perlu Anda pahami bahwa di dalam... Malah saya yang disuruh paham. Iya. Nggak kebalik itu? Bukan, karena pengertian yang menyimpang tentang Injil, ini yang terlalu banyak berkembang di dalam... Kok menyimpang pula menurut Anda? Nah sekarang coba Anda terangkan apa yang Yesus ingin sampaikan dengan prosesi yang mereka lakukan ini. Begini saya jelaskan latar belakang bagaimana memahami Injil sehingga Anda tidak salah mengerti. Bukan aduh, ini saya sudah mengatakan aduh karena apa yang saya tanyakan Anda tidak bisa jawab. Anda harus memahami apa yang Injil ingin sampaikan dengan latar belakang seperti itu. Saya juga balik tanya kepada Anda, apa yang Yesus ingin sampaikan dengan prosesi yang mereka lakukan di depan orang banyak ini? Memang prosesi apa yang dilakukan? Maria mengambil setengah kati minyak kasturi yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh ruangan rumah itu. Iya, setelah apa itu yang mengatakan apa? Apa yang mereka ingin lakukan di sini? Iya, setelah itu ketika ada percakapan dengan siapa? Rasul yang Yudas yang menanyakan tentang apa gunanya itu, Yesus mengatakan apa? Ya, Yesus mengatakan apa? Iya, Yesus mengatakan biarkanlah dia melakukan ini. Untuk apa? Untuk apa? Menghapus dosa, pertobatan. Jelas dia sudah mau menjalani peristiwa penyalipan itu. Kok jadinya Yesus yang jadi sasaran? Ini Maria melakukan apa ini? Iya, kan saya sudah katakan ketika memahami tentang Injil, setidaknya Anda tahu latar belakang ini sehingga tidak salah mengartikan. Nah, apa latar belakangnya menurut Anda? Coba. Begini, kita ambil contoh Matius ya. Markus ya. Markus 14 coba Anda kupas. Ya, coba. Bukan begini. Tentang Markus itu sendiri, latar belakang Markus. Kita harus tahu itu semua, baru bisa masuk ke dalam, baru tahu. Tentang Injil.
Jadi apa? Jadi apa gunanya coretan? Jadi apa gunanya coretan-coretan yang ada di kitab Markus ini? Kamu berpikir bahwa Injil itu sama dengan kita memahami Quran? Beda. Loh, kenapa bawa Quran lagi? Saya tidak mungkin. Al-Quran itu kalamullah, kitab Anda itu tulisan manusia biasa. Tulisan Markus, Lukas, orang yang dikatakan Matius. Beda lah. Cara mengertinya itu berbeda. Ya, dengan Roh Kudus. Bukan. Lalu kita apa? mengerti dulu konsepnya bagaimana tulisan ini. Di mana kita tahu Injil ini adalah jenis sastra. Ya. Oke, ini kerangka dasar memahami tentang Injil ini ya. Dari jadi kita belajar sastra nih, bahasa Indonesia nih sekarang. Bukan belajar tentang firman Tuhan. Iya jelas, karena ini adalah firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang menggunakan 100% karya manusia. Itu perlu digarisbawahi. Mantap. Iya, memang ini adalah ajaran gereja. Iya dong, gereja dong. Pasti bukan ajaran Yesus. Itu oleh karena itu, di dalam jenis sastra ini ada bentuk-bentuk sastra. Ya. Ada perumpamaan. Ya. Ada kisah-kisah, ada mukjizat. Ya. Ada dongeng. Bukan begitu. Itu ajaran gereja itu. Iya jelas, kita mengajarkan ajaran gereja dong. Masa saya mengajarkan ajaran saya? Iya betul, ajaran gereja itu. Kita setuju kalau ajaran gereja. Ya, bukan ajaran Yesus. Memangnya ajaran Yesus kita kenal dari mana kalau tidak melalui gereja? Iya, oke lah. Ya, melalui gereja. Masuk ke gereja ya. Bukan, kalau tidak mengenal ajaran gereja, bagaimana Anda mengenal ajaran Yesus? Ya, kalau tidak melalui gereja apa enggak ya kira-kira? Ya jelas pemahamannya berbeda. Coba dipikirkan bahwa Yesus itu waktu hidupnya pernah enggak masuk ke gereja. Atau kalian dengan PD-nya itu ajaran gereja, ya udah nggak apa-apa. Begini, coba mengerti. Iya saya tahu. Coba mengerti kerangka berpikirnya bahwa Yesus ini sebagai tokoh utama di dalam kekristenan, iman Kristen, bukan berarti Yesus ini adalah mengenal Kristen. Pertanyaan gini akan Anda salah. Sesuatu yang lucu. Anda salah. Apalagi Yesus pernah masuk gereja. Anda keliru di situ, Bang Yerhanas. Ya. Yesus itu bukan tokoh utama. Tokoh utama di dalam kekristenan itu adalah penulis kitab Anda. Jadi apa yang mereka tuliskan itu yang Anda lakukan, itu yang Anda imani. Yesus itu hanya sebagai tameng. Begini, jika pewarta itu adalah tokoh utama, berarti kami inilah dia mewartakan tentang dirinya. Ini mewartakan tentang Yesus. Iya, dan Anda percaya itu kan? Ya jelas dari pewartaannya lah kami percaya. Nah, kalau tidak dari pewartaannya kita tahu dari mana? Nah, itu dia makanya. Sementara harusnya Anda itu berpikir, Yesus di dalam pewartaan ini diceritakan oleh pewarta, Yesus itu menyampaikan segala firman. Nah, mana segala firman itu? Ya dari pewarta itu kita lihat yang ada. Yang tidak ada yang mana? Ya dari hasil pewartaan ini kita mengenal Yesus. Logika kan simpel itu. Kenapa Anda mengatakan tidak Anda balik? Dari pewartaan Yesus kita mengenal pewarta ini. Kenapa tidak dibalik? Ya jelas tidak kenal. Oh, tidak kenal. Kenapa? Bukan tidak kenal. Tidak. Jadi? Bukan tidak kenal, tidak kenal. Maksudnya tidak pada pemikiran yang tepat. Karena yang menjadi sumber berita siapa? Kalau dia sebagai sumber berita, bagaimana mungkin dia sumber berita memberitakan bahwa nanti ada yang memberitakan tentang aku? Bagaimana? Bagaimana dengar dulu. Ketika rebah di jalan menuju Damsyik, siapa yang berbicara, akulah Yesus yang kau aniaya? Maksudnya? Coba Anda jawab aja dulu. Kita beranalogi untuk memahami bahwa seharusnya yang memberitakan tentang Lukas, Markus, Matius sebagai orang-orang yang ditunjuk sebagai pewarta itu adalah Yesus. Betul? Siapa yang bilang? Loh. Jadi siapa yang menunjuk mereka ini menjadi rasul, menjadi penulis? Siapa yang menunjuk mereka menjadi penulis? Itu yang saya tanya juga. Sampai-sampai saya mau menangis. Bukan, ini saya pun heran. Siapa yang menunjuk mereka? Iya, saya juga heran. Siapa yang menunjuk mereka menjadi penulis? Tidak, gini. Dalam kerangka berpikir. Sampai kesel kamu mas.
ketika ya. Bang Juma, kita ikuti kerangka berpikir dia apa? Gimana coba Pak? Kerangkanya gimana? Iya, kan yang mudahnya tuh gini. Iya. Sudah jelaskan banyak ya, banyak yang Iya, dijelaskan silakan, Bang. tentang Silakan. penulisan ini, bahwa selama hidup Yesus itu kerangka dasarnya itu mesti dipahami. Iya. Murid-muridnya dan Yesus hidup bersama. Dalam kebersamaan ini bahkan para muridnya belum mengenal secara persis siapakah itu Yesus. Iya. Hanya ketika melalui peristiwa kematian, kebangkitan, dan turunnya Roh Kudus di peristiwa Pentakosta. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan selama dia hidup, dia tidak pernah mengajarkan. Ya, maksud saya tentang mengenal secara samar ini maksudnya apa? Tapi kan Yesus sudah mengatakan Dia dalam mengajarkan, Yohanes tetapi 17 ayat apakah 8. para muridnya semasa hidupnya mengenal betul pengajarannya? Kan Tidak. segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti apapun yang berkaitan dengan Yesus, Yesus telah sampaikan kepada orang-orang ini. Itu siapa yang mengatakan? Itu ada di dalam kitab Anda, Yohanes 17 ayat 8. Pewarta. Iya. Oleh karena itu dari pewarta ini kita mengenal Yesus. Ya, Bukan sebaliknya dari Yesus kita mengenal pewarta. benar. Saya paham. Tapi ketika Yesus itu datang sebagai guru, Yesus mengajarkan segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Nah, mana firman-firman itu? Kamu menanyakan itu dari siapa yang mewartakan? Itu semua dari pewarta. Pewarta mewartakan ini dan Anda tidak terima. Iya, maksud saya gini loh. Yesus datang sebagai guru. Ya toh? Dia datang sebagai pengajar. Dari mana Anda tahu itu? Ya, di dalam kitab Anda. Iya, dari pewarta kan? Iya, betul. Ah, oke. Ya, oke. Kita lihat dari pewarta. Anda bisa nggak membedakan antara firman-firman yang diterima Yesus dari Tuhannya dengan perkataan-perkataan pewarta ini? Maksudnya? Kan yang menjadi narasumber pemberitaan firman Tuhan itu adalah Yesus. Iya. Nah, mana firman dari Allah yang diterima Yesus itu? Ada di dalam kitab Anda. Iya, di dalam pewarta ini. Nah sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, mana firman-firman yang Yesus terima dari Allah? Yang disampaikan oleh pewarta. Nah, di dalam penyampaian pewarta, di dalam karya tulisnya itu, apakah semuanya 100% firman yang Yesus terima dari Tuhan? Begini, apa yang dimaksud mewartakan tentang Yesus? Oh, berarti Anda sudah paham. Kalau di dalam kitab, jadi Anda belum paham. Begini, maksudnya bukan sudah paham maksud Anda itu. Karena apa, saya mau mengatakan bahwa pewarta mau mewartakan tentang siapakah Yesus ini. Iya, berarti di dalam karya tulisnya bercampur aduk antara firman yang Yesus terima dengan berita-berita yang bersumber dari pewarta itu sendiri, betul? Ya, jelas, karena dalam kerangka iman Kristen bahwa pewahyuan itu melibatkan 100% karya manusia. Berarti kitab Anda tidak 100% perkataan Yesus. Iya. Nah, berarti firman-firman yang Yesus terima dari Allah itu bercampur aduk dengan perkataan pengarang, pewarta. Saya bilang cukup mengerti dengan apa yang saya sudah sampaikan. Anda sudah mengerti apa yang iya, sekali-sekali Anda jujur lah. Iya, memang karena sudah berarti firman-firman yang Yesus terima, yang Yesus sampaikan kepada pewarta itu bercampur aduk dengan perkataan-perkataan pewarta, betul? Iya, karena melibatkan 100% karya manusia. Oke, berarti kitab Anda tidak semuanya firman Tuhan. Jika dalam kita berbicara tentang konsep firman Tuhan, itu akan melibatkan perbedaan yang sangat signifikan antara Kristen dengan Islam. Yang menurut Anda firman Tuhan itu apa? Bagi saya firman Tuhan adalah firman yang milik Allah. Iya, firman Allah, firman milik Allah. Iya, ya itu makanya saya katakan firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, taruhlah terkumpul, tersimpul di dalam kitab Anda, misalnya di dalam kitabnya Lukas. Nah, firman-firman yang diterima oleh Yesus itu tertuang di dalam kitabnya Lukas. Oke, tetapi di dalam kitabnya Lukas juga bercampur dengan perkataan-perkataan Lukas, betul? Iya, begini, lebih simpelnya dari situ Anda hanya mau membedakan tentang firman Allah dengan kata-kata penginjil.
Ini saya mau menekankan bahwa di dalam kerangka berpikir kerangka iman Kristen bahwa pewahyuan itu adalah melibatkan 100% karya manusia. Melibatkan ya. Iya, enggak usah pakai bahasa-bahasa Iya. hiperbola kayak gitu. Kesimpulannya, kitab Anda misalnya Lukas, itu ada firman yang diterima dari Yesus, yang Yesus terima dari Tuhannya, ada juga karya tulisan-tulisan dari penulis. Pengertian begitu tidak ada di dalam kekristenan. Tapi walaupun tidak ada, tapi faktanya begitu kan? Bukan faktanya, ketika mengartikan apa yang disampaikan tentang wahyu yang dimaksud di dalam kekristenan, dengan Anda coba mengatakan berarti ini, itu hanya pandangan Anda. Loh, bukan pandangan saya loh, Mas. Jadi pandangan siapa? Pandangan fakta. Fakta-fakta yang bagaimana ketika kami sudah Sekarang gini, fakta keyakinan kami. Contoh, supaya kita tidak ada ribut tentang ini, tidak ada fitnah di antara kita. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ini perkataan Yesus atau perkataan Lukas? Jelas Lukas yang menyusun narasi itu. Nah, itu firman Tuhan atau bukan? Begini, ketika saya mengatakan bahwa Anda coba memilahkan firman Tuhan dengan tulisan penginjil, bukan dalam kerangka iman Kristen, maka akan jadi seperti ini. Iya, iman Kristen itu semua yang ada di dalam kitabnya firman Tuhan. Ini kita menggunakan akal sehat gitu loh. Bukan itu. Kerangkanya bahwa firman Allah menggunakan 100% karya manusia. Konsep itu sekarang saya tanya kepada Anda, saya tanya kepada Anda. Saya ikuti alur Anda. Lukas ini menulis berdasarkan pewahyuan. Nah, benarkah apa yang dituliskan oleh Lukas itu adalah pewahyuan? Menurut Anda benar atau tidak? Ya benar lah. Nah, kalau benar, kenapa kemudian di ayat ketiga Lukas mengatakan, karena itu setelah aku menyelidiki. Apakah pewahyuan itu butuh penyelidikan? Saya bertanya kepada Anda, apakah kita mau menelusuri sesuatu dengan akal sehat itu tidak membutuhkan penelitian? Kalau itu adalah wahyu dari Tuhan, tidak perlu ada penyelidikan kalau memang wahyunya dari Tuhan. Berarti Anda mengimani saja? Ya, kan katanya pewahyuan tadi. Anda kan mengatakan ini adalah wahyu dari Tuhan. Iya. Nah, sekarang gini. Wahyu dari Tuhan. Sekarang gini. Ketika Yesus itu berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, apakah Yesus melakukan penyelidikan terhadap perkataan-perkataannya? Begini, saya sudah tanyakan kepada Anda, apakah dengan begitu bahwa kita harus mengimani saja tanpa harus berpikir? Saya tidak perlu menjawab, saya cukup menerangkan kepada Anda. Ketika Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, apakah perkataan yang Yesus sampaikan itu Yesus selidiki? Maksudnya? Apakah Yesus menyampaikan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad? Apakah Yesus menyelidik dulu kebenarannya, baru kemudian Yesus sampaikan? Dia adalah kebenaran, bagaimana dia mau menyelidiki? Nah, berarti dia tidak menyelidiki karena itu adalah firman Tuhan. Ya, karena kenapa Lukas melakukan penyelidikan? Dia manusia. Hah? Dia manusia. Yang memberi ilham siapa? Wahyu siapa? Tuhan. Nah, bukan karena Lukas itu manusia, tetapi yang memberi wahyu itu adalah Tuhan. Maka tidak perlu penyelidikan, karena yang memberi wahyu adalah Tuhan. Layaknya Yesus tidak menyelidiki wahyu yang dia terima, karena yang dia terima itu adalah pemberitaan dari Tuhan. Karena ini membuktikan Yesus adalah Tuhan. Bagaimana dia adalah kebenaran? Bagaimana mau membuktikan apa? Yesus adalah Tuhan. Betul? Iya, dari kerangka berpikirmu sendiri menjawab itu. Oh, kok tidak lah? Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Ada-ada aja Anda ini. Iya, jelas Tuhan bukan anak manusia. Yesus anak manusia enggak? Yesus anak manusia. Ya udah, berarti Yesus bukan Tuhan. Dikotomi di dalam tubuh, di dalam diri Yesus itu yang Anda tidak dapat memahaminya. Waduh, ilmu baru lagi nih. Bukan ilmu baru, ini sudah lama kan, sama juga dengan penjelasan hipostasis tentang Yesus itu kan sama saja. Ya, akad apa tadi? Apa bahasanya tadi? Hipostasis. Bukan. Dikotomi.
Ya, dikotomi di dalam tubuh Yesus itu adalah di dalam Yesus. Ya, di dalam Yesus. Iya, dia kan sungguh Allah, sungguh manusia. Apa? Sungguh Allah, sungguh manusia. Bahasa itu yang biasa. Aduh, sorry. 100% ya, 100% Tuhan. Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Tuhan di sini Bapa. Bukan. Allah. Bukan. Jadi apa dong? Bukan Bapa, dia adalah putra. Iya, Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Betul? Betul. Tuhan yang dimaksud di sini Bapa atau Allah? Putra. Loh, Firman yang putra. menjadi manusia. Putra yang sopir saya itu atau yang mana ini? Karena itu pahami tentang Ya. indikasi yang diinformasikan di dalam Hari ini saya banyak ketawa. Alkitab. Di dalam Karena bukan kesel ini keluar. iya. Bukan supaya kita bisa sama-sama mengerti bahwa konsep kekristenan ini Ya. bersumber pada Alkitab. Iya, jadi kesimpulannya Juga menepis pandangan bahwa Paulus sering disalah artikan. Maafkan kalau saya banyak tertawa. Ya kan bagus itu. Iya. Tapi Bang Yohanes sekali-sekali ya tertawa dong. Berapa kali tahu? Masya Allah. Jadi kita kesimpulkan Yesus menerima wahyu, menerima firman tanpa melalui penyelidikan. Lukas melalui penyelidikan. Karena Lukas bukan Tuhan. Tapi Yesus adalah Tuhan. Tapi lucunya, sebagai Tuhan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, karena dia adalah firman yang dia menjadi lupa manusia. Kalau dia Tuhan. Bukan. Hah? Itu karena Terus? itu paham. Dia lupa sebagai manusia ini gimana? Bukan. Disitulah kita melihat indikasi yang ada di dalam Alkitab hanya bisa diluruskan di dalam Trinitas. Astagfirullah. Ya, jadi Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri karena pada saat itu dia adalah manusia. Iya, dia firman yang menjadi manusia. Ya, jadi ketika dia sudah menjadi manusia, dia bukan lagi Tuhan. Dikotomi di situ diperhatikan ya. Yang mana yang harus saya perhatikan? Firman menjadi manusia. Ya, firman menjadi manusia. Manusia. Iya. Jadi misalnya gini, misalnya Zulkifli menjadi ayam. Contoh ya. Apakah saya masih manusia? Begini. Dalam hal ranah, ini saya jawab. Iya. Dalam hal ranah tentang sesuatu metafisik, apakah ketika sesuatu itu keluar dari dirinya, apakah dengan sendirinya bahwa yang melampaui metafisik ini akan habis? Saya tidak memahami konsep itu. Begini, contoh. Ketika, begini gampang saja. Ya. Ketika Allah dianggap sebagai sesuatu yang melampaui batas ini, apakah ketika dia turun ke bumi, maka di surga yang dalam iman yang kita bicara di surga, apakah ada kekosongan? Ketika di surga dia Allah saya tanya Allah, ketika dia turun ke bumi, apakah di surga kosong? Saya minum dulu, Bang. Ya. Tapi jadi Allah ketika saya ikuti Ramanda, ketika Allah itu di surga, di sana ada berapa pribadi? Enggak, saya tanya Allah SWT ketika turun ke bumi, apakah di surga kosong Allahnya? Untuk menjawab Allah itu tidak pernah nuzul ke bumi, nggak pernah dia. Pada malam hitungan malam ketika mau menjalang itu tentang ini saya pernah baca. Itu kekuasaannya dia, itu pengampunannya, maghfirahnya dia, bukan wujudnya, bukan esensinya. Nah sekarang itu saya tanya juga, sama juga pengertiannya. Jadi Yesus itu yang menjadi manusia apa? Firman menjadi manusia. Nah, apakah Bapa itu adalah firman? Bapa bukan firman, tetapi firman berarti yang satu. Berarti yang menjadi manusia bukan Bapa. Bapa bukan firman. Bukan.
Bukan. Ini konsep-konsep. Iya. Menarik ini bang. Ngantuk saya jadi hilang. Ya. Jadi Bapak itu bukan firman. Bukan. Jadi firman itu apa? Bapa. Firman bersama Bapa. Bagaimana? Maksudnya ibarat saya bersama dengan Bang Yohanes gitu. Bukan. Itu Jadi, kalau materi tidak bisa. Bisa jadi diartikan gimana seperti ini. ceritanya? Pikiran dengan gagasan. Oh, pikiran dengan gagasan. Bapa adalah pikiran, gagasan adalah firman. Oh, Kita perbandingkan seperti itu. oh, Jangan perbandingkan ke hal materi. oh gitu. Nah, jadi firman ini adalah gagasan. Bukan kita analogikan. Kita Oh, tidak bisa mengartikan itu sebagai sesuatu yang definitif. Hanya bisa menganalogikan. Tetapi analogi itu harus sepadan dengan apa? Apa yang mau Oke. kita nah, gambarkan. gagasan Keluar dari pikiran itu pikiran. sama nggak? Beda lah. Nah, dengan pikiran beda. Iya. Halo, putus. Nah, yang menjadi Yesus itu apa, Bang? Firman menjadi manusia. Bukan Bapak yang menjadi manusia, Bukan. Oh ya, oke. Paham di sini. Berarti yang menjadi, saya sudah paham, berarti yang di manusia bukan Bapak, tetapi Bukan. adalah firman. Putus. Betul ya, Bang ya? Ketika Bukan Ketika firman- putus. Nah, tes. ya pas. Jadi ketika firman telah menjadi Bapa yang ada di surga, sudah kehilangan firman. Putus apa? Ulang. Halo. Firman telah menjadi manusia, berarti firman dengan Bapa telah berpisah. Begini, ketika Ya. kita membahas sesuatu yang metafisik, yang saya sudah katakan, apakah sesuatu yang mutlak itu ketika keluar dari dirinya, apakah dia kekurangan? Bukan maksud saya gini loh, Bang. Tadi kan saya katanya paham apa yang Anda katakan. Tadi kan Firman menjadi katanya- manusia, berarti apakah Allah Bapa tidak punya firman? ya, Ya, karena firman itu sudah menjadi manusia. Ini pemikiran materi yang coba Anda bawakan ke hal-hal metafisik. ya, jadi maksudnya gimana? Kan Yesus sudah menjadi materi ceritanya. Ya, segini saya sudah katakan perbandingan. Kita mau menjelaskan ini, membandingkan sesuatu juga yang adalah agak mendekati ya. Oleh karena Ya. itu saya menggunakan pikiran. Ya. Agak mendekati loh, menggunakan agak gagasan. mendekati. Iya, Bukan berarti bukan- dekat ya. Iya, Agak bukan mendekati, berarti bukan berarti iya, dekat. iya, Bisa juga bukan agak berarti dekat, agak menjelaskan. Bukan berarti Ya, bisa cep. menjelaskan Trinitas itu, tetapi ini Seperti apa, Bang? mendekati. Telur Analogi. jadi ayam, Ya. ayam jadi Bukan, telur, atau itu gimana? materi. Oh, materi. Tetapi ketika pikiran, Heeh. bagaimana dia mengeluarkan gagasan. Gagasan ini akhirnya terbentuk salah satu contoh menjadi buku. Ditulis Berarti- dalam karya. Ya. Kita contohkan. Heeh. Apakah Ya. gagasan itu habis dengan buku itu, berarti gagasan itu sudah hilang, hanya tinggal buku. Oke. Berarti buku ini adalah hasil daripada gagasan. Betul ya? Mhm. Berarti buku ini ciptaan yang Penciptaan Terus Iya. apa? diewajantahkan, dinyatakan. Kalau saya enggak, ya banyak Oh, waktu dapat. ini paling. Santai. Ya, Jujur. ya. Bagus juga. Saya suka. Enak-enak begini ya, nggak usah. Ya. Saya suka gini. Ada berapa? Ya Bang dulu ya. Tadi saya juga Dan ini agak membingungkan, tetapi memang tujuan saya untuk menjelaskan ya dari ini bahwa supaya saya bisa
mengetahui juga di dalam kekristenan tidak itu dikenal bahwa Paulus sebagai itu ya macam motor dari ini, tidak juga, karena gereja itu sendiri didirikan oleh Yesus. Oleh karena itu kekristenan ini bukan muncul dari Paulus ya, itu tidak. Kedua, tentang Injil apa itu yang saya informasikan ini biasanya ini agak sejajar dengan apa yang disampaikan gereja, karena begini ya, banyak yang kawan-kawan kita jelaskan ini kadang sering mengambil ayat ini yang sedikit agak merisaukan. Karena apa? Ini sudah ke ranah tafsir. Ketika kita bicara ranah tafsir, setidaknya siapakah yang kita maksudkan di dalam otoritas? Assalamualaikum. Nah ya. Halo, saya nggak banyak waktu ini. Siapa? saya kembali lagi saya. Oh, kembali ya. Ini kebetulan saya nggak banyak waktu lagi, tinggal berapa menit. Ya, bagaimana? Ya, jadi gagasan tadi itu berubah menjadi buku. Contoh ya, kita analogikan gitu ya. Apakah gagasan dengan sendirinya akan hilang? Iya. Berarti yang buku ini ciptaan atau gagasan? Ini dinyatakan, maksudnya gagasan menyatakannya dalam bentuk buku. Ya, berarti buku ini adalah ciptaan yang berasal dari gagasan. Bukan ciptaan, maksudnya begini. Jadi gagasan dinyatakan di dalam buku ini. Iya. Iya, jadi buku tadi ini adalah pernyataan ya. dari gagasan. Iya. Berarti yang buku ini materi. Iya, dia akan jadi materi. Ya, berarti dia ciptaan. Bukan ciptaan, dia menyatakan. Ya? Iya, masa buku gagasan bukan yang ciptaan? Oh, jangan ke buku, nanti kamu mengartikan ini analogi. Iya betul, kan analoginya gagasan berubah menjadi buku. Bukan berubah, iya menjadi buku, dinyatakan menjadi buku. Terus buku itu ketika pernyataan gagasannya. Ya, berarti buku itu adalah ciptaan yang berasal dari gagasan. Dia pernyataan dari gagasan itu. Ya, berarti dia ciptaan yang berasal dari gagasan. Keluar dari gagasannya. Tidak tepat mengatakan ciptaan dari gagasan. Kalau ciptaan berarti dia mau wujudkan sesuatu yang baru. Mungkin bukan tentang gagasan, karena gagasan. Jadi gagasan yang berubah menjadi buku. Iya, gagasan ini dinyatakan dalam bentuk buku. Kita analogikan ya, itu analogi. Berarti buku ini setelah menjadi materi, dia adalah ciptaan yang berasal dari gagasan. Bukan begitu. Bagaimana dia menjadi dikatakan sebagai ciptaan? Kalau dia dikatakan ciptaan berarti gagasan, bukan menyatakan dirinya kepada dalam bentuk buku, tetapi gagasan mewujudkan sesuatu yang lain daripada diri. Itu baru ciptaan. Gitu. Ya udahlah, berarti jelas bahwa Yesus itu adalah gagasan dari Tuhan. Benar kan? Pernyataan dari Tuhan. Pernyataan dari Tuhan. Pernyataan. Nah, alam semesta ini pernyataan dari Tuhan atau bukan? Alam semesta ini dalam konsep diciptakan. Nah, itu gagasan Tuhan atau bukan? Bukan pernyataan. Dia bukan pernyataan diri. Itu gagasan Tuhan. Tentang ini dijadikan melalui gagasan. Nah, berarti Tuhan ingin menyatakan dirinya melalui ciptaannya, gitu. Bukan. Tuhan apakah apakah manusia, makhluk, bisa mengenal Tuhan tanpa Tuhan menyatakan diri melalui penciptaan? Begini, untuk lebih mudah memahami itu, bahwa seperti yang Anda katakan, bahwa ketika manusia dalam memahami ketuhanan, oleh karena itu bukan menjadi sesuatu yang sangat baru ketika Tuhan menyatakan dirinya. Ya, itu konsep. Tuhan menyatakan dirinya menjadi manusia.
Tadi kan gini Bang, tadi kan gini. Bapa itu bukan firman. Iya, bukan firman. Kemudian Yesus itu berasal dari firman. Berarti Yesus itu berasal dari gagasan. Bukan berasal dari firman. Yesus itu adalah firman yang menjadi Firman itu apa sih sebenarnya, Bang Yohanes? Firman itu kemana dari tadi sore tak cari nggak ketemu ini. Firman itu apa sih menurut Anda? Kalau nggak salah udah bikin lagu lagi Bang. Firman itu. Bang. Begini kita bicara Iya begini Begono. Ya, kita bicara tentang Tuhan dalam ranah ini pasti apa yang dalam bahasa manusia kata-kata, tetapi kalau kita bicara tentang Tuhan maka itu adalah firman atau sabda. Ini biasa melekat untuk kita membicarakan tentang Tuhan. Apa itu firman? Firman ini adalah pengungkapan, ya, pengungkapan diri. Bukan berarti bahwa firman. Jadi gini, berganti lagi. Tadi namanya firman, sekarang diganti pengungkapan. Itu yang benar ya Mas? Dua-duanya benar lah. 2 tahun lagi berubah lagi menjadi menguapkan diri. Ya, tapi saya nggak banyak waktu. 3 menit. Iya. Silakan Bang Yohanes Yusuf. Ya, terima kasih ya Bang Surya. Iya, sama-sama Bang. Ya, dianggap kita lagu berdua aja. Iya, kita santai. Allah. Tidak ada niat untuk mentertawakan, tapi ya gitu. Bukan, saya betul-betul merasa lucu aja gitu. Pembahasan Bang Yohanes Yusuf itu kena kepada poin-poin akal pikiran saya yang terbatas. Betul. Iya, bahwa apa yang Bang Yohanes itu sampaikan itu betul-betul kena kepada akal saya sehingga saya jadi ketika firman itu adalah pengungkapan, firman itu perspektif agama adalah perkataan dan sabda, dan Yesus itu adalah pengungkapan dan saya sudah. Nanti kalau ada yang ngomong kalau firman, Bang Yohanes, pengungkapan. Iya, tinggal 2 menit. Mau istirahat. Jadi atau saya tinggalkan saja. Ya. Selamat malam semua ya. 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 Hiburan malam. Ini penjelasannya Pak Yusuf. Ya, hiburan malam. Ya, oke ya. Baik Pak Yusuf. Iya. Terima kasih ya Bang. Ya, oke. Anda begitu menghibur hari ini. Oke.